Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara isi freon ke AC. Freon yang akan digunakan adalah freon R22 kalengan seperti ini ya teman-teman. Cara pasang keran ke tabung freonnya sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Untuk pengisian freon ke AC, kita membutuhkan manifold dan tang ampere. Manifold dan tang ampere ini sudah pernah saya review di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas untuk nonton videonya. Jadi nanti untuk pengisian freonnya, saya akan berpatokan pada ampere yang tertera di tang ampere, yang disesuaikan dengan ampere di nameplate-nya. Bukan berpatokan pada tekanan freon di manifoldnya. Sebelum mulai pengisian freon, seperti biasa kita cek dulu apakah ada arus bocor di pipa dan bodi outdoor AC-nya dengan menggunakan test pen. Karena pada saat pengisian freon, AC dalam keadaan hidup. Kalau kita lihat pipa kecilnya membeku atau ada esnya, ini mengindikasikan kalau AC-nya kurang freon. Kita buka dulu baut yang ini dengan menggunakan obeng plus. Lalu gunakan kunci Inggris untuk membuka tutup port jalur pengisian freon. Nyalakan tang ampere dan putar selektor ke skala paling kecil, yang 60 ampere. Tang ampernya sudah menyala dan kita kalungkan ke kabel listriknya. Kalau dilihat di nameplate-nya, ampere AC-nya 2,5 ampere. Sedangkan di tang ampere terukur 2,37 ampere. Jadi ampernya kurang dari yang seharusnya. Biasanya AC yang kekurangan freon karena terjadi kebocoran di pipanya, baik di jalur instalasi pipa ini, di pipa kondensor, atau di pipa evaporator di bagian indoor. Jika terjadi kebocoran di jalur pipa tersebut, maka freon juga akan ikut keluar. Jadi sebelum diisi freon, kita harus temukan dulu kebocorannya, lalu ditambal yang bocor, baru kita isi freonnya. Percuma saja kita langsung isi freon, tapi kebocorannya tidak ditambal. Nanti dalam waktu dekat, freon akan habis kembali dan AC menjadi tidak dingin lagi. AC saya ini dipastikan tidak ada kebocoran, karena freonnya memang saya buang sedikit untuk keperluan membuat konten video ini. Saya akan pasang manifold ke port pengisian freonnya. Karena freon AC-nya R22, maka saya gunakan manifold tekanan rendah yang warna biru. Selangnya sudah terpasang ke manifold. Selang biru akan dihubungkan ke port pengisian freon di AC. Sedangkan selang kuning akan dihubungkan ke tabung freon. Saat ingin mengisi freon ke AC, teman-teman harus pastikan freon yang akan diisi sama dengan freon AC-nya. Jika AC-nya menggunakan freon R22, harus diisi freon R22 juga. Jika AC-nya menggunakan freon R410, harus diisi freon R410 juga. Begitu juga jika AC-nya menggunakan freon R32, harus diisi freon R32 juga. Jadi pengisian freon tidak boleh dicampur-campur. Misal AC-nya menggunakan freon R22, lalu teman-teman isi freon R32. Itu tidak boleh, karena akan merusak kompresor AC-nya. Sekarang kita hubungkan ujung selang biru ke port pengisian freon di AC-nya. Yang dihubungkan ke AC-nya adalah ujung selang yang ini. Ujung selang AC-nya ada pin penekan pentil. Nanti pentil di port pengisian freon akan ditekan oleh pin ini, sehingga freon bisa terisi masuk. Saat memasang selang ke port pengisian freon AC, kita lakukan secara cepat, agar freon tidak banyak terbuang. Pastikan selangnya terpasang kencang. Kalau kita lihat tekanan freonnya kurang dari 50 psi. Di manifold terbaca 48 psi. Dan ampernya tidak sampai 2,5 ampere.
Biasanya untuk Freon R22 tekanannya di kisaran 60–80 psi. Tapi nanti untuk pengisian saya tidak berpatokan pada manifold. Saya akan berpatokan pada ampere yang tertera di tang ampere dan saya sesuaikan dengan nameplate di outdoor AC-nya. Pada saat saya hubungkan selang biru ini ke AC, pasti ada udara yang terjebak di dalam selangnya. Kita buang dulu udara yang terjebak di dalam selang biru ini agar nanti tidak ikut masuk saat kita isi freon. Posisi keran dalam keadaan tertutup ya teman-teman. Caranya kita buka sedikit ujung selang biru yang terhubung ke manifold untuk membuang udaranya. Lalu kencangkan kembali. Udara sudah terbuang dari dalam selang birunya. Sekarang kita hubungkan ujung selang kuning ke tabung freonnya. Pastikan selangnya terpasang kencang. Saat saya hubungkan selang kuning ini, pasti ada udara juga yang terjebak di dalam selangnya. Kita juga harus buang udara yang terjebak di dalam selang kuningnya. Caranya seperti ini. Kita buka dulu keran freonnya. Posisi keran biru manifoldnya masih tertutup ya. Buka sedikit ujung selang kuning yang terhubung ke manifold untuk membuang udaranya. Lalu kencangkan kembali. Udara sudah terbuang dari dalam selang kuningnya. Sekarang kita mulai untuk pengisian freonnya. Untuk pengisian freon, kita buka keran manifold secara perlahan dan bertahap. Jadi tidak boleh dibuka langsung full keran manifoldnya. Agar nanti freon yang masuk tidak berlebihan dan tidak merusak klep kompresornya. Kalau teman-teman lihat di side glass-nya ada cairan. Ini berarti freon masuk ke AC-nya. Kita lanjut isi freonnya. Di sini ampernya masih 2,45 ampere. Kita tambah sedikit lagi freonnya. Tekanan di manifold sudah terbaca 60 psi. Di tang ampere terbaca 2,47 ampere. Jadi pengisian freon saya cukupkan sampai di sini saja. Karena nanti jika AC-nya kotor, ampere juga akan naik. Makanya kita set ampernya sedikit di bawah 2,5 ampere. Saya tidak paksa untuk isi tekanan di atas 60 psi. Karena kompresor AC saya ini hanya bisa sampai di tekanan freon 60 psi, disesuaikan dengan ampernya. Maklum, AC tahun 2011, jadi sudah cukup berumur. Setelah pengisian selesai, teman-teman langsung tutup keran biru manifoldnya. Dan keran di tabung freonnya juga ditutup. Tang ampernya juga kita lepas saja. Kalau teman-teman lihat, es di pipa kecilnya sudah menghilang, dan pipa kecilnya sudah basah dan berair. Begitu juga pipa besarnya. Jadi bisa dipastikan AC-nya sudah dingin kembali. Udara yang keluar dari outdoor AC-nya juga sudah hangat. Sekarang kita lepas selang biru dari port pengisian freon di AC-nya. Saat melepas selangnya harus cepat, agar freon tidak banyak terbuang ketika selangnya dilepas. Pasang kembali tutup port jalur pengisian freon. Lalu kencangkan dengan erat, karena nanti freon juga bisa bocor lewat sini. Selanjutnya kita pasang kembali tutup ini. Mantap teman-teman, sampai di sini dulu video cara mengisi freon R22 ke AC-nya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.